Kalau kampus kasih kuliah mahasiswa itu biasa. Biasa sekolah di mana, kampus mana-mana itu memang kelas kuliah. Mau yang apa dia pun nama. Yang ada di situ deh online juga tetap dia pun nama kuliah toh. Tapi kampus bikin ibadah penyegaran iman itu luar biasa. Mahasiswa, ada kuliah? Mantap. Subayar. Nah, itu bagus itu. Kewajiban sukasi, tuntut hak. Tapi ada mahasiswa yang dia sosialitas atau apa kita sendiri sudah mengerti. Subayar lain tidak masuk lagi. Ini dia pun nama apa? Yang sudah bayar tapi tidak. Dia suka berkunjung di orang pukos. Padahal ada bayar di dia pukos, tapi tidak tinggal di dia punya. Dia lebih suka pi orang pun. Di sini juga ada. Dia derso mahasiswa. Kamu tahu motor? Ada motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Di pabrik itu yang kerja di pabrik itu orang otak mantap. Kerja pakai sistem komputer. Itu dong hitung pakai perhitungan yang ilmiah, komputer segala macam. Dong tahu memang gas ke mana, speedometer di mana, ban, dia pu velg, dia pu rem. Itu pakai hitungan otak itu mantap. Ini kita pu anak yang tidak lulus semua mata kuliah ini. Dong juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Firman itu seperti pedang bermata dua. Dia iris ke sana, iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman, jangan lupa kutip juga untuk diri sendiri. Kita ini kadang-kadang sibuk kutip firman untuk orang lain, lupa untuk kutip diri sendiri. Dan sampai sebentar pendeta yang di khotbah habis, ada yang datang yang Bapak, khotbah tadi pas dengan dia. Firman itu kalau baca Alkitab mesti tahu dia punya kronologi. Kronologi Alkitab itu ada 5. Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapapun yang baca Alkitab dia mesti tahu dia baca di kronologi mana. Itu menjadi pedoman. Kalau dia tidak tahu di situ, nanti dia akan banyak temukan ayat yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Ada ayat bilang, celakalah kami yang bangun itu campur minuman keras itu. Tapi ada ayat bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencernaan. Mau pakai yang mana coba? Orang kaya, orang miskin bertemu. Tuhanlah yang menjadikan mereka. Harga tertinggi dari seorang manusia adalah karena dia ciptaan Allah. Kaya miskin adalah penilaian berdasarkan kepemilikan materi. Tapi harga yang paling tinggi adalah karena kita ciptaan Allah. Dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berkati bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini, berkati kami semua. Terima kasih, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa, amin. Mari silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita di malam kedua, di malam hari ini, tema kita, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Subtema lebih kuat 1, 2, 3. Ini kata-kata yang harus kita capai dalam pengertian dan juga sekaligus dalam tindakan. Karena itu saya mau pilih bagian ini untuk kita renungkan bersama. Mari kita buka, kita renungkan ulang Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Sudah dapat? Amin. Amin betul? Separuh tidak buka juga amin. Nah itu mulai tidak jujur itu. Untuk itu saya puja jemaat Tuhan berdiri. Efesus 6 ayat 10 sampai 20, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
Lawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju silakan keadilan. Kakimu perkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu mana api dari si jahat, keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan di dalam doamu itu dengan permohonan yang putus-putusnya untuk orang kudus, juga aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Shalom. Itu kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal jemaat di Efesus itu jemaat yang kecil saja, punya kekuatan politik yang besar, tidak punya kekuatan sosial untuk mempengaruhi banyak orang jemaat kecil saja. Paulus meninggalkan jemaat, padahal Paulus sungguh tahu bahwa dunia adalah medan pertempuran. Dunia adalah medan pertempuran. Dalam medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran, baik orang kaya, baik orang kota, baik orang pintar maupun orang, baik orang beriman maupun orang, baik cantik. Saya tidak tanya, ini kamu yang ngomong. Ya, kira-kira yang saya maksud itu cantik, ganteng. Kamu ini definisi musuh ada dua. Ada berapa? Dua. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang dua. Pakai bahasa Inggris baru. Pakai bahasa Sabu, Timor, Rote. Ada dua. Satu, musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang, kalau musuh yang kelihatan itu mungkin agak gampang, karena dia kelihatan, dia datang dari sana. Kalau atau tinggal tidak pegang apa-apa, tinggal ini tahu semua. Itu kalau musuhnya Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Kalau corona itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan. Di sekitar sini ada Suwangi, kamu pasti sekali. Jemaat, Paulus meninggalkan jemaat kemana? Masuk penjara. Bagaimana? Dia masuk penjara karena melakukan tindakan kriminal? Tidak. Dia bunuh orang? Tidak. Pencuri? Tidak. Rampok? Tidak. Tapi kenapa dia masuk penjara? Karena dia coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, memberi Yesus, itu yang membuat dia masuk penjara. Sebuah kenyataan yang sungguh berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan aman, tidak ada masalah, jalan terbuka lurus tanpa hambatan. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu biar pemalas kuliah nanti wisuda. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu pagi-pagi tiru dia, jadi dia pilih tetangga perumah. Orang percaya Tuhan Yesus itu kalau kepala sakit tinggal tunjuk begini terus dalam nama Yesus. Banyak orang pikir tidak. Ini justru mau coba percaya pada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus semua? Amin. Mantap. Saya lihat Tuhan Yesus semua.
Mantap? Siap? Masuk penjara? Saya tandai. Siap-siap dong ini. Nah, saudara-saudara, Paulus kasih tahu, ini kenyataan ini rumit. Apalagi kita Beta tanya dulu, jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kasih takut setan, kadang-kadang setan kasih takut kita. Yang benar mana? Kita takut setan atau setan takut kita? Amin. Awas dia deng. Nanti dia coba sabanta. Jemaat. Apalagi ini setan, ini kerja tipu. Di sini ada yang tukang tipu. Ada yang ikut ibadah ini? Ada. Tunjuk dia tidak. Aduh, ini pusing. Kita akan melawan setan ini kerja tipu-tipu. Alkitab bilang bapa dari segala penipu ialah berarti waktu kita tipu kita pun bapa pun nama. Dosa mau dong pun bapa nama. Jemaat, kami ditipu-tipu, kami di sini hanya benarnya dan tapi. Kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pergi bapa. Tapi kalau tapi itu dia tidak pilih. Kenapa tidak masuk kampus? Sebenarnya saya pergi bapak. Tapi jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu orang yang tidak datang ikut acara, terus kita tanya, kenapa aku tidak ikut ibadah penyegaran iman? Sudah mengingat. Di sini ada yang biasa omong sebenarnya tapi ada duduk di sini pakai baju warna ator saja. Mantap. Baik, jemaat. Waktu di penjara itulah Paulus ini tentara-tentara pakai pakaian, pakai atribut dari bawah sampai ujung kepala. Di situ pakai itu gambaran untuk nasihati jemaat yang kecil itu supaya bagaimana mereka hidup sebagai orang-orang beriman. Nanti di dalamnya kita beri jawab terhadap tema dan ini. Satu, Paulus bilang begini, karena itu pakailah ikat pinggang yang namanya kebena. Ikat pinggang namanya jangan cepat-cepat. Cepat-cepat mau habis supaya kenapa? Ikat pinggang namanya kebena. Jemaat, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama! Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda kan? Beda nah. Revo. Beda tuh. Kebenaran arti, kebetulan arti lain. Betul? Jemaat, kalau hari ini kita ikuti iman di sini, kebenaran atau kebetulan? Oh, beta kira kebetulan. Tidak, ini kebenaran Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau surga Tuhan siapkan bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Mantap untuk Tuhan, kebenaran. Semua kita geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Betul ya, saudara mulai pusing ini. Nah, baik, jemaat. Ikat pinggang namanya siapa yang mau cepat-cepat? Ikat pinggang namanya Tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Ikat pinggang berfungsi untuk ikat rusa. Pakai ikat pinggang supaya ini orang dong pakai tiap hari mau omong di fungsi susah.
Baik, jemaat. Umawi kalau orang pakai itu ikat pinggang, di ikat pinggang itulah tempat orang sarungkan pedang supaya apa? Bisa bergerak dengan bebas. Bisa apa? Ikat pinggang itu kan kas kuat celana tuh dalam konteks kita. Bayangkan kalau musuh datang dari sana, dia mau bakal ikut tarik celana, bakal ikut lama-lama dia mati. Jadi supaya dia bisa bergerak dengan bebas pakai ikat pinggang, namanya apa? Jemaat, kebenaran dalam Alkitab itu banyak orang merasa hidup dalam kebenaran, padahal kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Berapa dimensi? Satu, dalam Alkitab itu punya dimensi apa? Legalitas, apa? Iko aturan, apa? Yang taat itu apa? Iko aturan. Legalitas atas pulihnya hubungan manusia yang berdosa ini dengan Tuhan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, tidak setuju. Mesti ikut. Di sini ada tukang langgar aturan. Dia mahasiswa, kau bukan. Kamu yang kasih tahu. Hei jemaat, itu jemaat itu yang dong ikut aturan. Seorang ada cara dong salah. Yang ada ikut aturan. Orang ada. Apalagi kau langgar aturan. Orang kalau langgar aturan itu kau kena tangkap, itu paling banyak tipu, tidak jujur. Kenapa datang terlambat? Sebenarnya kebenaran dalam Alkitab punya dimensi. Yang pertama, ikut aturan. Ini naik motor. Tahu motor? Siapa pun sendiri selunas ya kan, kita kasih, kita tanya. Kalau kita naik motor, SIM TNK ada, kaca spion ada, lampu-lampu ada, pakai dong mana itu? Gimana lagi? Nah itu kenapa? Ikut. Coba kalau tidak ada helm, tidak ada SIM, tidak ada kaca spion, lampu-lampu tidak ada, SIM tidak ada, operasi lalu lintas di situ berani pergi? Tidak. Kenapa tidak berani? Tapi kan kampung polisi toh. Ikut aturan paling aman. Kalau kita SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada pakai helm, doh kita sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Kembali, polisi tanya, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Karena itu aturan. Yang jadi kacau dong ini yang suka langgar-langgar. Ada aturan, ada orang langgar aturan itu biasa bergerak dengan bebas. Tidak, jemaat. Dia ada. Oh, kita kira kuliah, rata-rata kuliah masuk kuliah jam 1. Jam berapa? Jam berapa? Kita sunding lah. Sudah taruhlah jam 8. Kalau kuliah jam 8, dia datang setengah 8. Coba lihat dia pun cara jalan. Aman toh? Itu semua mantap. Itu kalau datang setengah 8. Bayangkan kalau kuliah tas. So bisa bayangkan dia pun cara jalan? Di sini ada yang tukang terlambat, ada duduk di sini. Kita kurang. Amin kok. Itu Paulus menasihati, pakai ikat pinggang yang dia pun nama. Kedua, kebenaran dalam Alkitab si moral, pikiran, perkataan, perbuatan. Tanya beta, pendeta, yang baik
berair-air. Khotbah yang baik bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong apa, bikin omong mana, bikin itu lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada pikir lain, omong bikin lain, hasilnya kelainan. Saudara kirataan perbu, tapi mengaku hidup dalam kebenaran dengan cita-cita memenangkan Indonesia. Begitu kebenaran itu punya dimensi moral. Ingat jemaat, kalau dia sadarnya pertanian, dia bukan sekadar tahu ilmu pertanian, bisa pertanian, syukuran, tapi tidak tahu tanam tomat di dalam SPPE, itu tidak bisa. Itu benar, itu punya moral, kebenaran itu punya moral. Sarjana peternakan berarti dia sudah tahu ilmu peternakan, tapi dia tidak bisa kawin babi. Karena itu jadi jangan sekedar nama. Jemaat, beta melayani di Alor. Beta kalau turun di Bapak Saksi, Mama Saksi Puruma, itu ada burung beo. Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Di mana? Itu burung beo itu terlalu jinak sekali sampai tidak perlu di dalam sangkarko kandang. Atur sah, pokoknya. Kita duduk-duduk begini, itu burung beo bisa datang pasir-pasir. Ikut kita sih. Karena itu ada di lingkungan gereja kan, di pastori. Selalu dengar bunyi lonceng gereja toh, teng teng teng. Kalau sebunyi begitu kan yang pimpin ibadah langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena mungkin dia sudah dengar terus begitu. Setiap kali bunyi teng teng teng, itu burung langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali, betul jadi ambil kesimpulan begitu. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan terlalu cepat-cepat. Kalau hanya omong, burung beo juga. Coba ulang 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Ya toh? Sudah bikin status. Jadi kebenaran itu punya moral. Nah, gitu toh. Jangan sampai kita hanya omong-omong sah. Aduh, repot itu. Itu kan bermasalah. Ini ingat bahwa tidak semua senyum itu tulus toh. Wih, kau tahu sekali. Kita datang kita bilang, Shalom, kita lewat bersepadu. Jadi emang repot kalau tidak tulus. Repot ini. Beta khotbah di banyak bank di Indonesia. Beta bilang ini, ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kalau lihat dekat tetap dong cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus lagi. Wih, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pi bank ini macam kisah mau pulang. Macam mau lihat dong terus begini. Kita pernah dengan santun sekali dong bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus beta tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun begini, terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi yang kelihatan baik itu belum tentu ada baik, belum tan, apalagi Sumau, beta hanya bilang Sumau. Itu kedua. Pertama, kebenaran berdimensi regal.
Itu biskuit. Kebenaran berdimensi. Kebenaran punya dimensi. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Punya dimensi apa? Sosial. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Jemaat itu dilatih. Paulus kasih orang, kamu ini kan orang sama-sama, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang percaya. Di antara kamu mesti solidar satu dengan yang lain. Kalau di antara kamu sudah saling menolong, saling membantu, kamu ketemu jalan, tolong dia. Bai mau mie. Iya tuh, itu solidar. Namanya sudah boleh kasih bai mie. Pokoknya yang penting saling bertolong-tolongan. Hendaklah kamu saling mengasihi. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, toh? Betul atau tidak? Saudara-saudara, itu kebenaran. Ikat pinggang dia pun nama apa? Kebenaran punya dimensi 1, 2, 3, sosial. Supaya kehidupan ini baik. Ini baru beli tape baru, 1 putar sampai jam 3 pagi. Orang pikasta bilang, om tolong kasih kicik tape sedikit dong. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikasta itu bayi ya? Ada tambah 2.000 di tape. Orang tidak punya apa koi? Mahasiswa, kamu tahu motor? Ada motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Di pabrik itu yang kerja di pabrik itu orang otak mantap. Kerja pakai sistem komputer. Itu dong hitung pakai perhitungan yang ilmiah, komputer segala macam. Dong tahu memang gas ke mana, speedometer di mana, ban, dia pu velg, dia pu rem. Itu pakai hitungan otak itu mantap. Ini kita pu anak yang tidak lulus semua mata kuliah ini. Dan ju reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Di PGRI ada yang begitu. Ada dulu dia di sini. Jangan sampai itu motor ada parkir di sini. Bosan bayangkan malam-malam kamu pulang mau masuk kos begitu, lewat gang kecil satu, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Dom bila apa? Oh, kamu sudah tahu. Jadi sosialitas itu penting. Sosialitas juga jangan terlalu dibuat terlalu vulgar sampai kehilangan di makna sosialitas. Tagal dibantu orang di kampung sana demi 2 dos dia foto lebih banyak. Foto lekas sniper tulis bilang indahnya berbagi. Di sini ada yang begitu. Dia pun foto lebih banyak dari dosmi. Jangan juga, jangan sampai dia terlalu vulgar sampai kehilangan di makna yang sesungguhnya. Jadi kebenaran itu punya 3 dimensi itu. Baru Anda boleh sebut kebenaran kita hidup. Sebenarnya kita ini orang susah, sengsara, cilaka semua yang mestinya masuk neraka. Kita tidak benar tapi dibenarkan oleh Tuhan, toh. Karena Tuhan sudah membenarkan kita dalam peristiwa penyaliban dan penebusan, maka mestinya 3 dimensi dari kebenaran itu kita hidup di dalamnya. Ikat pinggang pun nama. Yang mau omat itu dia ikat pinggang karet. Oke. Kedua, pakailah baju zirah, pakailah baju zirah yang namanya Kenapa? Gimana dong ini? Kaget-kaget ketawa. Jemaat. Paulus ingin menjelaskan kepada itu jemaat dia begini, jemaat, kamu tahu ini. Kebenaran dan keadilan tidak boleh dipisahkan. Di mana ada kebenaran, keadilan mesti ada di situ. Di mana ada keadilan, kebenaran pasti ada di situ. Kebenaran dan keadilan seperti satu mata uang dengan 2 sisi yang tidak boleh dipisahkan, mesti ada. Mesti ada. Keadilan dibutuhkan untuk apa? Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Keadilan itu dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Beta pakai contoh saja supaya lebih gampang. Beta punya bapak, beta sebut bapak kandung. Beta punya istri pun bapak, beta sebut bapak dari Oinlasi. Mantap. Kita sekarang kawin desa pasar tentu dia pun bapak mantu Oinlasi. Mantap sudah.
Bepun bapa disebut bapa kandung. Bepu istri pun bapa beta sebut bapa dari. Mantap. Kalau beta angkat uang 100.000 kasih beta pun bapa kandung, adil. Kalau beta ambil 100.000 kasih beta pun bapa dari, supaya waktu beta kasih uang 100.000 di bapa kandung, istri dapat lihat dan istri bilang, lu kasih lu pun bapa uang terus. Tanpa beta membantah, dia pun bapa bilang, jangan marah kau pun suami karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Jemaat, pernah alami orang omong kita pun nama? Padahal yang dia omong itu tidak betul, pernah? Jengkel kok tidak? Kau pingin cek ke dia tuh? Terus saudara bikin status di Facebook untuk klarifikasi. Kalau tidak tahu tentang orang, jangan omong kita tahu. Itu. Jemaat, jemaat Efesus yang kecil itu dalam beribadah. Orang yang bukan Kristen lihat dong ibadah itu, dong sindir-sindir, dong hina-hina. Manusia dong bikin roh apa dan naik sendong. Tidak usah berbantah-bantah dan dong tidak usah apa-apa. Lakukanlah segala sesuatu dengan adil. Tuduhan akan menjadi palsu. Adil itu satu roti 4 orang berbagi sama, itu dia pun nama adil. Satu roti bagi berapa? Untuk berapa orang? Itu adil. Tapi kedua, adil itu juga berarti begini, kalau yang rajin kerja dia lebih kaya dari yang pemalas, adil. Yang rajin lebih sukses dari yang adil, itu adil. Itu keadilan. Yang pintar karena belajar, terus yang ranking karena dia pun mama mengajar di situ, itu tidak adil. Adil itu usaha keras lebih banyak daripada yang pemalas, adil. Adil itu juga berarti keadaan berbeda dengan adil. Contoh, di tempat-tempat umum ada tulis, ini untuk penyandang disabilitas. Dorang dikhususkan duluan. Adil. Adil. Pokoknya adil-adil begitu sungguh. Adil juga berarti kalau menuntut hak, laksanakan apa? Laksanakan apa? Tiap hari hak. Ada kewajiban? Mahasiswa? Ada kuliah? Mantap. Subayar. Itu bagus itu. Kewajiban sukasi, tuntut hak. Tapi ada mahasiswa yang dia sosialitas atau apa kita sendiri sudah mengerti. Subayar lain tidak masuk lagi. Ini dia punya nama apa? Yang sudah bayar tapi tidak. Dia suka berkunjung di orang pukos. Padahal ada bayar di dia pukos, tapi tidak tinggal di dia punya. Dia lebih suka pi orang pun. Di sini juga ada. Dia dersoe. Kalau menuntut akan kewajiban, itu adil. Adil juga begini. Kalau kamu berdoa meminta berkat-berkat jasmani, jangan lupa berkat-berkat rohani. Jangan lupa. Latihan badani itu bermanfaat, tapi dia terbatas. Ibadah mengandung baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan di zaman. Dan cari yang jasmani pun sah. Di mana-mana betul bilang, kalau kita ikuti itu di grup-grup WA yang begini, pada akhirnya semua akan nol juga. Yang kita cari secara itu nol juga. Umur 50. Kalau umur 50 tahun itu cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting. Sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Waktu baru umur 20-30 ini kita rasa kita pun pipi ini kincong, mantap, keras. 50 melele ini pipi, melele. Mau perawatan apalah, perawatan pakai barang palsu. Lebih melele lah. Ini
Dulu kita masih SMA, ada beberapa teman satu tuh, dia tato, Guns N' Roses punya lambang yang orang ada pangku kaki sambil melukis. Kalau gagah. Kulit su bagus, tinta bagus, lagi kontras apa batu ibu tujuh suka lihat, mantap. Itu umur 17. Waktu dia umur 43, kok dia sakit, bottom pilih dia itu sedih. Itu tato itu kayak orang pangku kaki lihat, sama kayak orang menyembah begini, menurun. Kita mau cari apa di dalam dunia sekarang? Tidak tahu ini lagu. Tolong kau tahu lagu rohani juga. Ini kita menyanyi makin dekat Tuhan. Separuh dong hanya begini. Bukan karena rohani, karena tidak tahu. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau mulai menyanyi kalau cinta, kalau cinta, sudah. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau langsung tahu. Ikan naik, jangan balik, sudah. Umur 50 cantik atau tidak cantik itu sama saja, tidak penting lagi. Kalau ada orang datang tanya, mama seumur berapa mama? Terus mama bilang 50. Dia sengaja kaget bilang 50 macam ke 35. Jangan percaya. 10 sama ke 35, nah yang 15 di mana? Kalau mama jalan dan mama pu anak nona kok don tanya bilang, mama yang ini siapa sayang, ini siapa? Ini beta pu anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget, anak nona macam ke kakak adik. Jangan percaya. Masa kok anak nona sama ke dan mama macam ke kakak adik? Anak nona dan mama kalau ke kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia pu anak nona pu muka terlalu tua. Akhirnya dia pu mama itu kan beda tipis sekali. Mau bergaya apa? Atau kemungkinan yang kedua dia pu mama menikah terlalu muda. Mangkali umur 5 sudah nikah. Akhirnya beda. Kadang kita terlalu bangga dengan orang bilang, woi dosen kira mahasiswa semester. Usi itu semua akan berlalu. Umur 50, umur 60 jemaat, umur 60 tahun itu ada jabatan atau tidak ada jabatan tidak penting, sama saya kosu pensiun. Rata-rata ini ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan kasih pensiun orang itu di sekitar umur 60 tahun toh. Waktu kita masih aktif itu yang kita datang, wah anak buah domen, siap laksanakan lanjutkan hormat diberi. Aktif. Su pensiun, kalau mau terima pensiun ini, anak kecil yang baru honor 3 bulan, ini kita dari Jawa Barat bilang, tua amang kok, lutut masih enak kok, dia mau cek ke dia. Jangan sampai begitu. Su pensiun kok duduk-duduk di rumah pemalas, lari di kantor kok. Lihat ame anak-anak di kantor roti, kasihan dong. Kira dong terima kita ke itu hari. Tuan, bottom baru sampai dong lihat dia. Setan. Kacau deh. Ini mau apa? Umur 70 tahun. Seumur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat? Mau naik di lantai 2 dan begini ini mau itu baru itu jangan sampai lagi. Apa yang kita bisa banggakan? Umur 80 tahun kalau Tuhan kasih kita umur panjang, umur 80 tahun. Bahkan kaya atau miskin pun sudah tidak penting lagi. Soalnya mungkin lebih lisei 2 kilo makan sendiri, soalnya mungkin. Kolesterol, darah tinggi, jantung, diabetes, gigi tidak ada.
Orang lain masih kunyah, masih kita sana kunyah le mall saja. Mall dia purasa suami. Apa yang kita bisa bangga? Jadi keadilan itu jangan sampai kita punya waktu terlalu banyak hanya untuk urus yang jasmani, lupa urus yang rohani. Itu tidak adil juga. Jadi baik, kalau kampus ini tepuk tangan dulu untuk kampus, tepuk tangan dulu. Kenapa kita suruh tepuk tangan? Kan begini, kalau kampus kalau ini kalau kampus kasih kuliah mahasiswa itu biasa saya di mana kampus mana itu memang kelas kuliah mau yang apa dia punya yang ada di situ dia online gitu, tetap dia punya kuliah toh. Tapi kampus bikin ibadah penyegaran iman itu luar biasa. Bikin lepar rektor. Biar kau nandang dari kau menyanyi hanya sebatas doa. Ingat kawan, dia kau kerja juga supaya adil toh. Ora et labora artinya itu an 75. Status itu ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya tambah itu kata keras. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga. Kerja noe-noe datang kamu mau kumlau. Ini anak muda dong justru satu. Anak muda. Tiap hari hanya judi mabok. Tapi dia bikin status. Semua akan indah pada waktunya. Eko indah. Jadi itu adil, keadilan itu begitu. Jadi keadilan ini jangan pikir adil itu hanya bagi roti sama sah. Adil bukan itu juga. Adil itu ada banyak-banyak. Yang tadi bertanya Om itu. Baju sirap pun nama. Adilan. Sampai suruh cepat. Ulang, ikat pinggang pun nama. Baju sirap. Keadilan. 3, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal yang dia pun nama rela. Apa? Rela. Kasih tau kawan di sebelah. Rela. Nah, bikin apa-apa kalau tidak rela tidak bisa apa-apa. Bikin apa-apa kalau tidak rela tidak bisa. Mesti rela. Jemaat. Pernah putus cinta? Ulang-ulang. Beta prihatin dengan kamu. Wih, kalau kita putus cinta kok tidak segera rela, sudah tidak segera move on, sudah, wih, itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Kalau nanti pas lihat foto dan dia putanta, kita yang tersinggung. Kita foto baru lingkar merah ditutup kepala, anak panah merah tunjuk itu tanta mata. Messenger dia bertanya bilang, "Jangan nanya sekau." Mesti rela. Kalau tidak rela tidak bisa. Jemaat, anggap saja kita ada satu baju, itu baju paling geng, itu baju paling luar biasa. Pokoknya pi gereja juga itu baju, orang mati juga itu baju, nikah juga itu baju, kampus juga, pokoknya baju itu biru itu baju itu baju. Terus ada ini saudara dari kampung datang kok, saudara ini mau pi acara, dia bilang, "Susi, kasih pinjam itu baju biru." Terus masih pikir-pikir kalau mau tolak dia pun permintaan, orang tua datang, kasih ini yang kau saudara ini yang kau saudara. Besok kalau kau ada masalah bukan baju yang tolong, nanti saudara yang tolong. Ayo kasih. Bisa bayangkan tuh kalau kasih tapi tidak rela. Bisa bayangkan kalau kasih tapi tidak rela. Masih kita pegang gitu. Itu hari lu tambah 2.000 ambil. Ambil teh, malam-malam lu yang jawab bilang fix sayang, fix. Oh, di sini juga itu fix. Secara langsung itu fix. Nah, ini saudara kan dia dari kampung, jadi dia angka ambil baju, dia lari di kamar sana, dia ukur baru dia datang tanya, "Susi, cocok." Wih, pasti ya cocok, pasti lu perut buntit itu pas.
Memang kalau bikin apa-apa tidak rela, tidak bisa. Lah, 1, 2, 3. Itu tentara Romawi, itu kalau pakai sepatu itu. Mau masuk di hutan kok, di sungai kok, injak duri kok, masuk. Makanya pakailah kasus dia, namanya apa? Kerelaan. Tapi bukan sebatas itu. Dia tambah sedikit. Kerelaan memberitakan Injil. Sama 1, 2, 3. Injil itu berita pembebasan. Sama-sama. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan temukan banyak sekali ini. Celakalah, 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 celakalah. Saudara baca tentang kelahiran Yesus. Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Itu kata celaka. Saudara tidak ketemu dia, bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut, kayak sebelum tahu. Jangan takut. Masih banyak orang, masih banyak gereja suka pikas taku orang. Injil bukan berita bikin takut. Injil berita pembebasan. Banyak yang kalau mau pasca begitu dong, bawa film neraka, kopi putar film neraka di kampung. Orang kampung nonton lagi. Pendeta neraka. Saya tidak pusing dari neraka. Karena saya masuk surga. Kenapa pusing neraka? Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Karena kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga kan Tuhan Yesus mati bagi saya. Tetapi melayani di rumah sakit, ada nenek-nenek, kita berdoa, nenek, iya pendeta. Nanti pendeta ada doa, habis nenek mati. Tapi nenek mati masuk surga. Kita jelaskan habis dengan pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kematian pun dia mau hidup. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang ke pendeta bilang begini, Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Adik, pendeta juga orang berdosa. Tapi jangan takut karena kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya dosa. Oh, itu pembebas. Bayangkan kalau ini anak muda datang dengan Pendeta Yandi. Saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Iya, saya lihat tubuh muka ini muka berdosa. Saya sudah lihat ini. Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah buang semua. Ini berita apa ini? Berita apa? Saudara tidak percaya pada penebusan Kristus. Injil itu pembebasan. Itu mesti dengan rela disampaikan. Teman, Injil itu ada dua. Ada berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Inggris? Cina. Injil yang mesti disampaikan dengan rela itu ada dua. Satu, mati masuk surga. Sama-sama. Mati masuk surga. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita ini yang Tuhan baru kasih kepercayaan kecil, saat kita pun sombong. Suami yang RT suruh panggil dia Mama RT. Ini semua bikin rusak ini. Dulu belum ada kios, keliling semua persekutuan doa, berdoa Tuhan kalau boleh kita ketemu petugas koperasi kau dapat. So ada kios satu hari Minggu tidak pergi gereja lagi. Hei, Mama kenapa tidak gereja? Nanti Tuhan suka kasih kios apa mau jaga. Mana Tuhan kasih kepercayaan kecil lupa Tuhan ini. Nah itu mesti disampaikan dengan jemaat. Beta punya, nanti Tuhan Yesus datang dia tidak tanya bilang itu hari ada bangun gereja berapa, itu hari ada menyanyi vokal. Jemaat, suatu waktu Tuhan Yesus ribuan orang
Dorang baru ada duduk-duduk kok makan makanan yang dari 5 roti dan 2 ikan naik di ini ana doi. Orang ada banyak-banyak kok senang itu mujizat. Tuhan Yesus kastingah. Tuhan Yesus pergi Gerasa. Di Gerasa Tuhan hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan apa? Kerasukan legion itu berarti di itu orang itu ada kerasukan roh jahat kurang lebih 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Kita pokawan yang satu roh jahat di depo otak kita supusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat betul. Bukan jahat bagi orang lain, diri sendiri juga dia jahat. Puku-puku dia diri dan batu ini. Woi, Tuhan Yesus mau turun dari perahu begini. Roh jahat bilang begini, hei Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus toh. Jadi kalau kita orang Kristen baru saja kenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat juga kenal itu nama. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, ada jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? 2.000. Terus roh jahat itu meminta supaya orang masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan, matilah 2.000 ekor babi terjun ke dalam jurang. Orang-orang penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Orang pikir orang kampung datang usir Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan Yesus izinkan itu babi-babi mati? Jawabannya begini, dalam struktur budaya Yahudi babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Tapi yang haram itu dong ada piara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa semua binasa dong biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang cokali. Kalau babi 1 ekor 4 juta. Kali 2.000. Coba yang sekolah angkat tangan. Oh, kira sulibur. 4 juta kali 2.000. Kenapa tiba-tiba pendiam? 8 miliar rupiah harga satu orang gila waktu itu. Dalam konteks itu kan. Pernahkah Tempung Gereja dong alokasikan 8 miliar kok untuk pekabaran Injil? Tuhan tanya jiwa. Untuk kasih tau dong dengan rela. Dengan apa? Rela. Surela. Banyak kali orang punya pikir pekabaran Injil itu tugas pendeta, penatua diaken, pimpinan persekutuan doa. Yang mahasiswa, yang dosen, omong ke orang tersinggung. Beta punya pengalaman pekabaran Injil. Yang dua ini menarik. Beta suka omong di mana-mana. Satu, pulang pelayanan malam dari Atambua. Beta naik bis malam. Bukan bis malam, bis Sinar Gemilang. Hanya dia jalan malam. Masa ada bis nama bis malam? Duduk di beta sebelah ada satu laki-laki, ketemu umur mungkin sama lah. Tapi beta lebih cerewet sedikit. Otot larin terlalu ngeri. Ini bis ini. Wih, beta tahu dia takut terus beta begini. Bu, kira-kira kalau ini otot celaka kok kita mati, Bu yakin masuk surga kok tidak? Dulu sembarang saja. Beta tahu dia ada masalah ini. Beta kasih tahu dia, Bu, beta jujur takut begitu, mati masuk surga kopi mana. Tapi waktu beta tahu dia pasti Tuhan Yesus itu lahir untuk beta, mati untuk beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta. Sekarang beta yakin, mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kenapa bisa yakin begitu? Hai kakak, kita semua ini orang berdosa kakak. Kalau Tuhan tidak tebus kita, kita bukan siapa-siapa. Aduh, kasihan. Dia bilang kalau begitu tolong doa buat. Kau tentu berdoa di atas bis. Kedua, beta pulang dari Kaineno. Tahu Kaineno? Bali. Kaineno ini di Uinlasi sebelah. Kamu ini cari tahu Bali Kaineno. Beta kan melayani di sana sekitar 3 tahun. Satu saat mau pulang ke Soe. Tahu Soe? Aha. Mau pulang ke Soe kira-kira jam 6:30 malam begitu. Ternyata
Ada satu nona, dia kerja di Plan Internasional di Soe. Dia juga mau pulang ke Soe. Tapi kan hari so agak malam, dia agak takut. Di bundaran di Oenlasi dia menunggu kalau ada orang yang lewat dan dia bisa sama-sama. Tiba-tiba dia dengar bunyi motor datang menuju dia dan itu beta. Bukan oi, beta. Pas sampai di dia pemuka begitu toh, mungkin dia takut beta lewat, dia lompat di tengah jalan, dia bilang begini, "Kak!" Beta dalam hati, "Kak, Nam, ini malam," makanya dia bilang, kalau siang pasti dia bilang, "Kamu juga tahu." Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang, "Kak," beta langsung bilang, "Iya, Dek." Biar berimbang, jemaat. Dimulai dari sebuah persahabatan. Bangun duluan jembatan untuk sebuah perkembangan Injil. Bukan bangun tembok, hanya bisa kasalah orang tapi tidak bangun jembatan untuk pemberitaan. Begitu. Buat persahabatan. "Kak, iya, dia tidak mungkin dia sibuk sekali, Kak." Terus beta bilang, "Omong deng." Kan tidak mungkin begitu. Tidak mungkin. Dia bilang, "Kak." Beta bilang, "Iya, Dek." "Kakak mau pisau Iya. Boleh kita sama-sama?" Beta bilang, "Kenapa tidak?" Maka sama-sama lah kita menuju Soe, tapi motor masing-masing. Beta motor, dia dan dia motor. Kamu ini terlalu disesatkan, kamu punya pikir. Jemaat, beta sebelah kiri, dia agak tengah. 3 kilometer sampai di Kie, ada orang bawa motor dari belakang lari kencang. Serempet dia kaget, ini orang sudah lewat jauhan. Beta tahu dia marah. Beta bilang, "Non, masa beta mau panggil oma?" Beta bilang dia, "Non, kira-kira itu orang bawa motor begitu kalau mati masuk surga kok tidak? Celaka mati." Dia bilang macam begitu tuh tidak masuk. Terus, "Tapi kalau nona yang celaka kok mati masuk surga?" Dia bilang, "Tahulah ini. Kita boleh klaim semua orang berdosa tidak masuk, kita sendiri tidak yakin. Beta tahu dia punya masalah." Bebe, "Non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Mau masuk surga ke neraka. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus itu lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin, mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga." Dia bilang, "Kakak bisa yakin begitu?" Nona, kita ini di hadapan manusia orang bisa bilang betul orang baik, mah di bottom pun pikiran perasaan ini dosa. Betul kalau Tuhan tuh kejam, kok dia bunuh kita tanggal dosa, memang kita sudah mati lama. Dia bilang, "Kakak boleh berdoa ke kita kok." Kita dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kita dua tidak tutup mata. Berani kita dua tutup mata. Nyerito. Maksudnya begitu. Ini teorinya. Sekarang kita kasih tahu dengan contoh. Jemaat, kalau sebentar pulang dari sini pendeta kasih uang satu orang 100.000, senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti itu cerita ekspresif betul. "Lu rugi tidak pi ibadat." Lu rugi. Kenapa rugi? Itu pendeta yang kepala botak ke situ. Kan cara cerita begitu tuh. Betul kok tidak? Sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus mati untuk beta dan saudara. Harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin lebih mahal? Amin. Secerita orang. Dapat pulsa 10.000, saya kasih tahu semua dunia. Dunia nyata, dunia maya, dunia gaib, dia kasih tahu semua. Dia capture itu barang, baru dia foto, dia kasih tahu, bilang, "Terima kasih, Kak. Pulsa sumaso. Besok lah ya." Tapi Tuhan Yesus mati bagi dia, mulut tidak bisa ngomong apa-apa, mulut tak kancing. Makanya harus dengan rela begitu. Kedua, Injil kedua itu adalah, kita mau tanya, tolong jawab dengan sekuat-kuat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Amin. Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Yes.
Mantap. Kalau begitu siapa mau pi sekarang? Boleh angkat tangan yang mau pi sekarang. Ada satu. Oh, kamu semua pi betul? Aku. Tidak stres toh? Saudara, dunia ini bukan tempat tidak baik. Allah mengasihi dunia. Berarti kalau dia mau panggil kita pi, sono pi sekarang. Ada di waktu. Sono usah pilih masih sono usah. Ada di waktu. Belum waktu Tuhan. Amin, tahu di pukul 5. Nah, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah kita alami di sini, di dunia tempat kita hidup. Kerajaan surga berkaitan dengan pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah, ada adil atau tidak? Ada jujur atau tidak? Ada keberpihakan atau tidak? Ada kasih atau tidak? Ada yang ini semua? Bukan. Ada kerendahan hati? Dan tidak ada pemerintahan Allah. Itu lagu yang dulu kita besar, itu lagu mesti tinjau kembali. Biar ku miskin ilmu, tapi ku punya Yesus senang selamanya. Yakin kalau miskin senang? Coba angkat tangan yang kalau dia miskin dia senang. Yes. Tuhan kita kaya atau miskin? Kaya. Kenapa dia punya anak miskin? Kalau supaya malas tambah parakus. Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia punya anak bodoh? Sendiri ngomong begitu anjay. Jadi kita belum pergi ke sana, tapi Injil itu pembebasan di sini. Berhenti dengan kastaku. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini mahasiswa semester 3 semua. Ibu-ibu, ulang. Ibu-ibu, kasih makan anak kecil umur 2 tahun itu gampang kok susah? Susah kan dia lari-lari toh? Dia pun mama, koi-koi, setengah jam dia pun mama, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun sudah mengerti dia pun mama yang 40. Tapi sudahlah. Ibu-ibu, anak kalau tidak mau makan itu jangan ancam-ancam dia, jangan kastaku dia. Omong dia bye-bye adek, makan sayang, makan biar badan sehat toh. Ini anak sana mau makan dia pun mama makan itu ada om. Itu om juga tahu kok. Di sini ada om-om juga kastaku anak. Tunjuk itu. Kastaku mama kos buana. Ingat besok ada sutua itu anak subesa. Dia kastaku kembali. Apa yang kita tidak mau orang perbuat pada kita, jangan bikin ke orang lain. Hei jemaat, kalau malam-malam kok itu anak kecil belum bisa tidur, kasih dia bye-bye. Adek, bobo sayang, ayo bobo. Biar bangun pagi lebih segar. Ayo sayang, Adek belum bobo, papa mama bobo duluan. Kasih tahu dia bye-bye. Adek, ayo bobo. Ini anak tidak mau tidur, dia pun bapak mama sepakat kas mati lampu. Lampu sumati baru dia pun bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Dengan yakin sekali dia pun bapak garu jendela. Dia pun mama sengaja kaget. Om, ada subobo, ada. Ini keluarga tipu-tipu. Itu anak besar dalam ketakutan. Aduh, memang Injil itu pembebasan. Ini subar apa 3. Ikat pinggang pun nama. Baju sirah. Sepatu. Sekarang dia bilang pakailah perisai yang namanya iman. Perisai namanya iman. Jemaat, perisai dulu 2. Ada berapa? 1. Perisai kecil taruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang, sama kayak orang anggar itu. Perisai kedua, dulu orang kalau perang itu dong pakai anak panah.
bukan saja tajam, tapi pas mau panah dan celop di ter panas, bakar, baru dong panah pisan. 100, 200 datang sekali. Kalau pakai kecil kok langsung mati. Jadi mesti pakai besar yang sama kayak di tudung saji itu untuk orang sembunyi. Ada hal yang kita tidak duga, mesti pakai membedakan orang beriman dan tidak beriman itu gampang saja. Naik oto jalan dari sini Pisoe sampai Camplong itu oto terbalik, tinggal 2 orang yang selamat, 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang untung Tuhan saya selamat. Untung yang tidak beriman itu akan bilang untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa itu. Yang beriman akan bilang untung, yang tidak beriman akan bilang untung. Begitu. Nah, iman. Ada banyak hal yang kita tidak duga. Kita berdiri cerita-cerita, besok pagi buka HP, ada orang WA bilang, "San pilih dia kok." Kenapa? Dia sepi. Hiipi mana kampus? Ada banyak hal kita tidak duga. Kalau tidak pakai iman tidak bisa. Baik, hafal. Iman ialah iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik, kita jelaskan. Dasar. Sudah. Dasar itu sama dengan fondasi. Apa? Fanderen. Apa? Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Di mana? Siapa rumah? Teori tentang fondasi itu gampang saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Dasar dari apa? Dari harapan. Dari segala sesuatu yang menjadi harapan. Harapan itu apa, pendeta? Cita-cita, idealisme masa depan, visi. Saudara mau jadi gubernur NTT periode 2080, silakan. Itu saudara visi, silakan. Saudara mau menjadi orang terkaya se-Indonesia, silakan. Itu cita-cita. Yang ibu-ibu, nona-nona mau menjadi wanita tercantik kayu putih, silakan. Itu cita-cita. Yang membedakan kita adalah kita meletakkan dia di atas dasar apa. Karena orang tidak beriman pun dia kepingin kok jadi gubernur NTT periode 2080. Orang tidak beriman pun kepingin menjadi orang terkaya se-Indonesia. Dan orang tidak beriman pun kepingin menjadi wanita tercantik mantap. Itu dasar. Kedua, bukti. Bukti dari yang dilihat atau tidak lihat? Lihat atau tidak? Penjelasannya begini. Arsitek. Tahu arsitek? Waktu dia mau gambar dan membangun sebuah bangunan. Ini bangunan belum ada ini. Dia taruh dulu di depan kepala otak. Berapa lantai? Menghadap di mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Tangga di mana? Kamar ada berapa? Kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan kok tidak. Dari yang tidak kelihatan itu dia mulai gambar di satu kertas putih. Mulai kelihatan? Dari yang tergambar di kertas putih dibangunlah ini gedung. Setelah ini gedung bangun, kita ini kan suka ada barang baru, ini kan suka pi foto-foto di situ tuh. Apalagi mahasiswa baru yang tadi menyanyi dong. Wih, datang dong semua foto. Pertanyaannya, yang foto-foto di muka ini gedung, dia tahu titik-titik terkuat dari ini gedung? Dia tahu atau tidak? Tidak tahu. Siapa yang paling tahu titik terkuat dari ini gedung? Arsitek yang menggambar dan tukang yang mengerjakannya. Dan dengan luar biasa Alkitab mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Kamu punya kuat di mana, kamu lemah di mana, ini Tuhan ada tahu. Karena itu dia bilang, pakailah perisai yang namanya banyak. Ini hari beta akan khotbah kas tidur. Jemaat,
Ikat pinggang pun nama. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Terus dia lanjut. Pakailah ketopong. Ketopong itu helm. Pakailah helm. Masker. Tapi bukan masker bengkoang. Ini yang pakai pelat itu kok hanya keluar. Dari plat baja itu. Besi itu. Pakailah ketopong yang namanya keselamatan. Paulus nasihat ini jemaat. Hei jemaat, orang ada bikin-bikin kamu, orang ada injak-injak kamu, cari-cari kampung kesalahan, penindasan terhadap kekristenan terjadi secara masif, terstruktur juga dan menyeluruh. Tapi kalau kamu masih ada hingga hari ini, karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kamu ada hidup naik turun begini, tapi kasih tegak itu kepala, karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita ini kan orang berdosa semua toh. Orang yang ikut pekabaran Injil kalau definisikan begini. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi dong gambarkan biar begini. Anggaplah satu hari kita langgar kehendak Allah itu 3 kali. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan 3 kali 30 hari 90. Banyak kok sedikit? Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan 1080, taruhlah 1000. Saudara baca, satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba kali dengan umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 47, kalau kali 1000 47.000. Pendeta Yandi bisa masuk surga begini. Ada umur berapa sayang? Baju putih 21 kali 1000 21 masuk surga. 21. Itu di kita yang umur begini 147. Jangan tanya yang lebih tua. Nyeri. Itu satu lagi kalau satu hari tidak bisa. Wih, kalau surga itu ada, taruh itu kepala begini. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Untuk yang keempat dan kelima beta kasih tahu. Ini penting ya. Baca satu firman di Amsal. Orang kaya, orang miskin bertemu. Tuhanlah yang menjadikan mereka. Harga tertinggi dari seorang manusia adalah karena dia ciptaan Allah. Kaya miskin adalah penilaian berdasarkan kepemilikan materi. Tapi harga yang paling tinggi adalah karena kita ciptaan Allah. Jangan kasih turun harga yang paling tinggi itu dengan hal-hal yang sementara. Karena kita ini orang yang Tuhan ciptakan, harga tinggi. Tinggi. Apa? Tinggi. Yang sampai semua pilkada orang datang titip 300 juta terima. Kasih turun di harga. Harga yang paling tinggi ini kita sudah ciptaan Allah. Kaya miskin adalah penilaian berdasarkan materi. Oke. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. Yang 5 hal yang pertama itu perlengkapan bertahan. Perlengkapan bertahan. Jemaat, suka nonton sepak bola? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Real atau Barca? Real. Barca itu hebat-hebat begitu, tapi kalau bertahan Allah. Kita mesti menyerang supaya memenangkan pertarungan. Mesti apa? Menyerang. Mesti apa? Menyelam. Karena itu dikasihlah satu firman. Apa? Firman-Mu.
Jemaat, firman itu seperti pedang bermata dua. Dia iris ke sana, iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman, jangan lupa kutip juga untuk diri sendiri. Kita ini kadang-kadang sibuk kutip firman untuk orang lain, lupa untuk kutip diri sendiri. Jangan sampai sebentar pendeta yang di khotbah habis, ada yang datang dengan Bapak, khotbah tadi pas dengan dia. Aja lu tidak paham, pendeta itu Pak, firman datang dia belok begini dia lah. Jemaat, mau kasih tahu begini, pendeta ini kalau kadang-kadang beta pergi di jemaat rumah itu beta bawa Alkitab, pesan bawa. Sampai sana beta bilang, Bapak, angka ame ini Alkitab dulu. Wah itu Bapak di belakang lama sekali baru dia datang. Dia datang dia bawa Alkitab aneh satu. Itu Alkitab aneh karena dia faham menobe, tapi itu Alkitab tulis nubat tunis. Ini dia pinjam. Lebih aneh lagi karena Alkitab tidak ada dia motor dua. Dari beta lihat-lihat kalau Alkitab tidak ada tapi motor dua, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin Alkitab itu lebih mahal daripada, jadi bisa beli motor dua tapi tidak bisa beli. Atau kemungkinan yang kedua, memang kali dia sudah hafal kas habis, jadi tidak perlu ada, tinggal omong langsung, tinggal omong. Jemaat, yang sudah baca Alkitab kas habis dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Mantap, puji Tuhan. Ada berapa? Beta tanya pada banyak orang, terima kasih. Itu ya tidak mungkin sampai 5%, tidak. Rata-rata di bawah 1% kalau orang berkumpul yang baca kas habis Alkitab. Itu tidak banyak. Saya mau kasih tahu kita begini, jemaat, yang sudah baca kas habis sebelum tentu mengerti. Itu yang sudah baca kas habis. Apalagi nah, jemaat, baca Alkitab, firman itu dia seperti cermin. Apa? Cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Kan itu cermin itu pertama kan kita hanya begini. Sebegini terkuju kita bilang. Makin banyak bercermin kan hidup makin bersih toh? Atau siapa yang dia bercermin begini, lihat ada kotoran di sini, dia bilang kastengah biar. Kan cermin ini supaya lihat petempung kotor di mana kan, supaya bersihkan toh? Apa gitu? Jemaat, sama-sama kaca ma ingat bapak, ada cermin, ada kaca spion. Tahu kaca spion? Kalau di cermin lihat siapa? Kalau kaca spion lihat? Kita ini lebih banyak kaca spion atau cermin Yang pakai kaca spion itu orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Mama cek dulu, cek apa todong kredit kokes. Orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Nanti dia baca Alkitab ini kalau harus dengan C-I-N-T-A. Kalau tidak ada cinta ini, aduh, itu baru bilang Kejadian pasal 16. Baca story itu kan jarang mengantuk toh. Ini orang ini baca story sambil tafsir. Teruskan lagi orang bilang, baca dong, ini perempuan ada bikin apa ini? Ini ada omong beka ini. Kalau orang tidak tulis dia pun nama. Nah, jemaat, firman itu ini beta omong cepat-cepat ini bareng ini yang tentang firman supaya menjadi pengetahuan untuk kita. Ada dua hal. Satu, firman itu kalau baca Alkitab mesti tahu dia punya kronologi. Kronologi Alkitab itu ada 5. Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapapun yang baca Alkitab dia mesti tahu dia baca di kronologi mana.
Itu menjadi pedoman. Kalau dia tidak tahu di situ, nanti dia akan banyak temukan ayat yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Ada ayat bilang, celakalah kami yang bangun itu campur minuman keras itu. Tapi ada ayat bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencernaan. Mau pakai yang mana coba? Dua-dua di Alkitab. Akhirnya kita khotbah berdasarkan selera pengkhotbah, bukan berdasarkan selera dari itu firman yang betul. Kalau dia suka minum, dia tidak suka, dia akan pakai yang celaka. Kalau dia suka, dia akan bilang, kok ada bilang tambahkan? Jelas. Dari baca mesti tahu dia pun kronologi. Kalau kita tidak tahu kronologi, dia saudara lihat ini percakapan, perseteruan di ini media sosial ini hanya karena soal kronologi. Kedua, Alkitab itu berisi informasi dan ajaran. Abraham pernah tipu kok tidak? Pernah kok tidak? Pernah. Dia kasih tahu dia pu istri. Kalau masuk di itu kampung orang tanya, jangan kasih tahu, bilang engkau istri, kasih tahu. Itu tipu kok tidak? Itu informasi. Ajarannya bilang jangan berdusta. Jangan tiba-tiba ambil keputusan, kesimpulan bilang ternyata tipu untuk kebaikan boleh. Kok Abraham yang bapak segala orang percaya saja? Begitu. Tuhan Yesus punya murid ada berapa? Informasi. Jangan sampai nanti di Gloria Kayu Putih pilih penatua 13, ada yang protes bilang, Tuhan Yesus saya punya 12, lu 13. Lu mau lebih dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dibaptis di sungai informasi. Tidak usah kumpul uang, jual tanah, jual babi hanya untuk dibaptis ulang di sungai Yordan. Tidak usah. Salomo punya istri 700 tambah gundik 700 tambah 300. Wih, 1000 istri ini. Beta yakin nama separuh dia tidak tahu. Pas itu ibu selewat bilang, lu pun nama siapa lagi? 1000. Kalau satu hari dia dan satu orang dari istri-istrinya satu hari satu, wih, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru terputar sampai istri pertama. Itu dia sampai pemilu berikut. Tapi pasti dia lolos, saya yakin dia lolos. Suara dasar saya 1000. Allah. Baru, wih, Salomo puisi itu anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Wih, nona gagah-gagah semua. Bukan macam ke nona dari ini gagah-gagah semua. Informasi, bukan ajaran. Dan sampai tanggal dia mau kawin 2, dia bilang kenapa Salomo saya boleh 700? Beta mau baru 2, kamu sudah bakal-bakal. Gitu. Alkitab mesti baca dia dalam pedoman itu. Oke. Ikat pinggang. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. Senjata 1. Apa? Senjata kedua, doa. Omong. Apa? Dengar. Jemaat. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu hubungan, bukan kata-kata. Kalau beta dan Pak Yala ini kami dua punya hubungan. Kita jalan kaki, Pak Yala naik motor, beta di jalan tanpa beta minta, dia berhenti tanpa beta minta. Pendeta, mau kemana? Nah, karena kita punya relasi. Kalau kita dua tidak ada relasi, tidak saling kenal, beta jalan kaki, Pak Yala bawa motor, ketemu beta di jalan, waktu berhenti juga, tapi dia tanya, ojek kok Pak? Banyak orang pusing dengan kata-kata, bukan membangun relasi. Dalam relasi yang baik, kata-kata menjadi ringan. Kalau doa hanya kata-kata, jemaat, pernah kok tidak saudara telepon begitu terus tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara laki-laki atau perempuan? Dia dari sabu. Kita mau masuk di Lipo, mau masuk di tempat-tempat yang apa itu, sampai itu palang begitu, mau tembak sampai hotel begini, tahu itu perempuan dari mana? Dia bilang, tempelkan kartu Anda. Kita tempel begini, uang suka keluar, bilang terima kasih.
Ih, lu siapa? Jadi doa bukan kata-kata, doa relasi. Doa itu apa? Relasi. Kekuatan doa itu bukan pada waktu saudara menangis, bukan pada waktu saudara berteriak. Kekuatan doa itu ada pada penyerahan total. Banyak orang sungguh-sungguh menangis, banyak orang sungguh-sungguh berteriak, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan. Tuhan, salah Tuhan, bel. Kalau kita kasih toh, adilah Tuhan. Terus pulang. Nah, ini saudara, kekuatannya ada di situ. Tuhan menjawab doa bukan karena desakan. Bukan dari pagi sampai sore saudara desak-desak dia, kok dia jawab. Woi, ada orang bilang betul pendeta Yandi, saya ini berdoa sampai berhenti toh. Karena kita berdoa mencari apa yang kita mau. Padahal doa itu adalah keputusan untuk menemukan apa yang Tuhan mau. Berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan itu sering kasih kita 3 kondisi. Satu, ada kondisi di mana kita mau, Tuhan juga bilang boleh, dan. Tapi ada kondisi kita mau, Tuhan bilang tidak. Ada kondisi Tuhan mau, kita yang tidak mau. Pak, kita tidak mau. Ada yang kita tidak suka dia. Ada yang kita tidak suka kok tidak? Ada. Dia ada di sini kok tidak? Ada. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat beta? Nah, kita soalnya suka dia toh, tapi Tuhan bilang begini, ampuni dia, ampuni. Itu yang betul ampuni, bayangkan dia pemuka. Pengampunan itu bukan melupakan masalah. Pengampunan itu pembebasan diri. Menyambut itu orang, menyambut dia punya kesalahan sambil siap. Besok dia bikin kesalahan baru. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, ada yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia begini, pendeta, untuk marah beta son marah, untuk marah beta son marah. Dia mau datang silakan, ada tabu ke rumah. Tapi beta mau pilih dia, maaf. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu anak kecil dong, biasa main kelereng kok, domba kalai, dia pun bapak datang, damai. Nah kita kalau damai ini kan pakai jabat tangan toh, itu dia pun cara jabat tangan. Cium, ini lu saudara, cium. Biasa-biasa lu susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium. Oh itu dia pun cium macam kayak otot solo. Itu dia berdamai, tapi tidak mengampuni. Oke, ika pinggang pun nama. Tidak bisa kuat. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. Senjata pertama. Senjata kedua. Wah, pintar-pintar, nanti saudara akan dapat CP. Nah, saya lihat sekarang kalau itu 7 hal ada menurut saudara, jadiin tema kok tidak? Subtema bisa jadi kok tidak? Tapi ada bagian yang perlu kita kerjakan, ada yang Tuhan kerjakan. Terkoneksi antara yang diimani, yang diucapkan, yang dilakukan. Mati hidup ada dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Lu tahu tidak? Tidak tahu. Kenapa? Wih, otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Kok? Iyo. Jadi otak, lu tolong kasih tahu kaki. Kasih tahu untuk apa? Supaya kalau ada otot-trek lari kincang ikut muka, kaki jangan lompat di tengah jalan. Terkoneksi sudah toh? Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu itu, ya dan amin. Koma. Tapi yang antar itu anak belum pergi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua toh? Atau siapa di sini yang akan terlalu sibuk? Pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk. Tuhan tolong jemput anak. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak. Pulang. Bagian kita, yang belum
tugas itu. Maka saya begini. Tapi bagian kamu tuh ada yang kamu lakukan. Kalau ada laki, bolehkah Nona jadi mama untuk anak-anak kita? Itu Nona om bilang iya. Bukan itu. Saya bilang Nona kan Nona. Terus saya maaf suator. Satu maaf Tuhan. Lupa jadi apa? Jadi ada bagian yang kita bagian gitu beta lihat semua lapar. Belum lapar? Kamu ini perut apa? Oke, ada 7 hal tuh Pak. Baik sayangnya, usah cari. Tahun 1900 itu hari tahun 1996 beta datang dari Soe. Tahu Soe? Nah, itu Soe. Beta datang ke Kupang untuk sekolah teologi. Dia senang sekali. Beta datang sampai Kupang sekolah teologi. Sebagai laki normal, beta suka perempuan. Beta begini-begini suka perempuan. Tapi dorang sana ada yang suka beta. Dulu kan belum ada HP toh, jadi kita titip salam, non, salam lupa. Weh, dong pikas tahu bilang begini. Nona, ada salam dari Yandi tuh. Weh, dia punya pertanyaan tuh menarik. Yandi tuh orang apa, dari mana? Dia kira dia orang gila mungkin. Terus dia kasih tahu bilang, Yandi tuh orang Timor dari Soe. Terus dia bilang, ih. Tapi dia orang baik, calon pendeta. Itu namanya perbaiki keturunan, nang. Dia kira beta keturunan ular beludak. Beta, mahasiswa. Beta simpan babai di hati. Beta belajar. Memang sampai pintar juga, tapi belajar jadi pendeta. Orang undang di mana-mana bersama pendeta Yani, bersama pendeta Yani, bersama pendeta Yani, bersama pendeta Yani, bersama pendeta Yani. Saat Indonesia ke luar negeri, dia yang itu hari tolak itu. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam messenger. Hampir beta abaikan. Tapi penasaran ini. Mahasiswa. Beta pun maksud itu kalau suruh dari sekolah. Kamu ada remaja, manusia berusia, bukan dewasa dan bukan anak-anak. Anak-anaknya di rumah dia bikin ke anak-anak, di suka bapak tanta dulu. Sumaam dan nanti sekolah saja, sekolah aduh, sekolah, kasih kawan di sebelah, sekolah, angkat orang tua di kampung pemartabat itu sekolah, tagal membunuh dua bapak, ingat orang tua di sekolah. Dah urus pacaran, dah urus nanti itu jodoh dia datang. Yang mami itu tidak jadi. Beta ingat itu. Khotbah beta kasih tahu yang pacaran dan menikah itu dua hal yang beda. Beda. Masih pacaran itu. Laki-laki bisa datang bawa bunga.
Apalagi kalau bulan Februari. Apalagi kalau tanggal 14. 14 Februari itu hari apa? Pemilihan umum. 14 Februari. 14 Februari itu hari apa? Rabu itu hari. 14 Februari itu hari apa? Valentine. Itu laki-laki bisa datang, pegang bunga, sembunyi di belakang dengan romantis sambil berlutut. Dia bilang, I love you. Pacaran. Sunika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Itu di meja lu tumis kau makan, tadi cuma makan di kampus. Hei, masih pacaran itu. Yang puan terantuk sedikit, yang laki-laki bisa satu. Bikin beta pu ayang. Pacaran. Sunika berani untuk sedikit di batu, suami dia lupa makan gimana? Sertangan. Masih pacaran. Perempuan belum jatuh itu laki-laki su tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Sayang, ya, jatuh dong. Pacaran. Sunika naik motor sama-sama tabrak anjing, jatuh. Yang laki-laki ambil motor, dia lupa ambil dia. Dia punya istri protes, papa kok bisa ambil motor tidak ambil beta, papa kemana? Sayang minta maaf, saya minta maaf. Sayang sululas tapi motor mas. Beta cerita ini, minta maaf ini di luar kita pun pemberi, tapi kasih kita pun ada sekolah bapak tolong sekolah bapak, aduh Tuhan nih kami. Sekolah ini penting, sekolah tahu penting. Mau mengerti firman itu pakai otak. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati sendiri, tapi juga dengan segenap lonef ini. Asa ini lonef baik-baik toh. Ini pendeta Yandi ini baru nikah 15 tahun. Ada orang tua Bapak Ufi berapa tahun nikah? Lama, pokoknya lama. Ada 15, 20, Mami Allah berapa tahun? 25. Ada 15, 20, 30. Bapak ini kalau Piko ini orang undang kita pi orang nikah toh. Kalau kau tempi anak sekarang kalau nikah ini wih ngeri. Wih dong pakaian dong gagal-gagal lagi. Wih dong jalan lampu-lampu lagi. Musik enak lagi, beautiful in white. Ada petasan, tiba-tiba dong sejalan baganden badan tiba-tiba MC bilang wedding key, laki-laki. Waktu dan cium begitu kami yang sunika 15 tahun ke atas kami hanya bilang begini. Hari pertama 15 tahun mau pisang tadi gua ada panas begini nih. Jadi tolong kok sekolah sana usahakan dia beli baju seragam kok sama kita beli saja jaket alma mater, pakailah PKKM di mana tulis kamu punya skripsi bagus-bagus di sini ya toh, ceritaan anak dong besok-besok bilang opa dulu. Sudah ikat pinggang, baju sirah, sepatu, perisai, helm, senjata satu, senjata dua. Kenapa kamu cepat-cepat? Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, angkat hati semua pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Kalau kita mau ambil komitmen untuk hal-hal yang tadi disampaikan dalam firman, biar itu bagian dalam pergumulan kita sama-sama dengan Tuhan. Angkat hati sekarang, nikmati 1-2 menit. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan, jujur. Ingat manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dilihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita di hadapan Allah. Nikmati saja 1-2 menit bersama-sama dengan Tuhan di malam hari ini. Ambil waktu 1-2 menit ini silakan. Nikmati saja 1-2 menit, katakan yang dari dalam bahkan yang tidak pernah terungkapkan sekalipun. Selidiki